Ini adalah cerita tentang motor Mio lamaku. Tahun 2008 akhir, aku pengen banget motor metik. Waktu itu zaman-zaman awal aku kuliah. Sebelumnya aku pakai Honda Karisma. Namun, seiring keluarnya dan boomingnya si Honda Beat, jadi pengen ganti motor metik. Sebagai seorang mahasiswa yang cuma bisa minta sama mama, aku pun minta dibeliin motor metik. Dan aku menurut saja dibelikan motor bekas. Dan pilihan waktu itu jatuh ke Yamaha Mio tahun 2008. Sebenarnya aneh banget. Zaman itu barunya masih kurang lebih 13,5 juta. Dan aku dapat motor second yang baru dipakai 6 bulanan dengan harga 10 juta. Mulus dan bagus. Itu kesan pertama. Namun anehnya, strippingnya sama sekali tidak seperti yang di iklan. Aku tidak menghiraukan, soalnya udah dapat harga yang murah. Oh iya, aku beli waktu itu menjelang libur Natal. Dan beberapa hari kemudian, aku mulai mengalami kejadian aneh. Waktu itu, aku pulang tidak terlalu malam, sekitar pukul 8 malam dari main di tempat teman. Tepatnya di kota Probolinggo, yang notabene jam segitu masih tidak terlalu sepi. Aku melewati jalan raya Probolinggo Lumajang. Sampai di daerah Mangun atau Kebon Sari Wetan, perbatasan sama Sumber Taman, HP-ku berbunyi. Seperti ada telepon 2 kali. Karena takut penting, aku berhenti di pinggir jalan itu. Aku menepikan motor di sebelah gang sentra industri tempe Sumber Taman, Probolinggo. Aku pun mengecek HP-ku. Ternyata tidak ada panggilan masuk dan tidak ada miss call di log teleponku. Loh, aneh, batinku saat itu. Padahal aku mendengar jelas kalau HP itu berbunyi 2 kali. Bunyinya nyaring, menandakan ada telepon yang masuk. Sejurus kemudian, ada anak kecil yang mendekatiku. Oh ya, untuk informasi saja, aku memang agak peka dengan yang begituan. Tapi aku ngiranya, anak kecil ini beneran anak-anak manusia. Dan anak cowok itu memegang pahaku seraya berkata, "Mas, anterin aku pulang dong." Bulu kuduku sontak merinding. Aku merasa ada yang kurang beres. Masa iya anak kecil jam segini main sendiri? Dan ku tengok indikator bensin di speedometer motor. Jarumnya sudah menunjukkan ke huruf E, alias hampir habis. Aku balik bertanya ke anak kecil itu, "Memang rumahnya di mana, Nak?" Dia pun menjawab sambil menunjuk arah utara. "Sana, Mas." Dan tanpa disuruh, dia langsung naik ke pijakan kaki antara sadel dengan setir. Aku pun langsung balik arah. Posisi motorku ke arah selatan atau ke arah rumah. Dan ketika aku menyeberang untuk berbalik arah, aku baru sadar kalau di seberang jalan itu makam atau kuburan Mangun. Kuburan Mangun, menurut orang-orang sekitar terutama tukang becak, sering digoda sama mbak-mbak kuntilanak. Biasanya minta dianterin, terus menghilang di makam depan pom bensin belokan Sukoharjo atau makam Jatisumber. Sialan, aku merutuki diriku sendiri. Tapi aku udah kepalang tanggung menyanggupi untuk mengantar anak kecil itu yang sudah berdiri di pijakan kaki. Aku mengendari motorku pelan, karena memang takut bensinku habis di tengah jalan. Anak kecil itu diam saja. Mendekati makam Jatisumber, aku bertanya, "Depan situ rumahmu, Nak?" Dia hanya menjawab, "Terus, Mas." Terlintas di pikiranku kalau dia ini memang beneran anak manusia,
Buktinya dia tidak turun di makam. Aku terus memajukan motorku sampai di simpang 4 Randu Pangger. Dia kembali bilang, "Ke barat, Mas." Dan aku pun ngikutin. Di perjalanan mendekati rel kereta api Jalan Pangsut, aku bertanya lagi, "Kamu kok jauh mainnya, Nak?" "Itu tadi rumah saudaraku, Mas," jawabnya. "Loh, tadi kamu kesana sama siapa?" Dan dia diam saja. Sambil terus melewati pertigaan King, belok ke Jalan Pahlawan dan lalu dekat dengan pertigaan Jalan Cokro, si anak ini minta untuk belok ke arah Jalan Cokro Aminoto. Sontak aku kaget. Aku sudah mengira kalau dia minta diantar ke arah makam Ungup-Ungup. Zaman itu, makam Ungup-Ungup masih sepi dan terkenal angker. Benar saja, aku diminta untuk belok kanan masuk ke Jalan Supriyadi, arah makam Ungup-Ungup. Namun yang terjadi kemudian, dia minta lanjut lurus dan tidak menghilang begitu saja. Aku pun melajukan motorku sampai ke arah belakang pabrik Eratek. Lalu setelah pabrik itu ada perempatan Jalan Citarum. Aku kemudian diminta untuk belok ke kanan, ke arah jalan raya. Karena tidak sampai-sampai, aku pun kembali bertanya, "Nak, kamu minta diantar kemana sih? Ini bensin motorku udah mau habis. Mas nggak bawa uang lebih buat ngisi bensin?" "Udah deket, Mas," jawabnya. "Bensinnya cukup kok sampai pulang nanti, Mas." Aku pun diam. Aku terus melajukan motor ke arah kopian. Dan dekat dengan dealer Mitsubishi, dia bilang, "Itu Mas rumahku. Itu ibu, Mas." Aku kaget. Dia menuju ke arah makam Pilang. Dan di depan makam itu ada pohon yang agak tinggi. Di bawahnya ada ibu-ibu dan benar-benar ibu-ibu dengan rambut digelung ke belakang. Dia memakai kebaya dan pakai kain jari. Aku berhentiin motor bukan di depan ibu-ibu itu. Aku takut kalau wajahnya rusak dan lain sebagainya. Sedangkan si anak kecil itu langsung lari ke arah ibu itu. Larinya sangat cepat namun seperti tersendat-sendat. Kemudian, ibu itu membungkukkan badan seperti memberi salam kepadaku. Tidak pakai lama, aku langsung tancap gas putar balik dan langsung ngebut kencang sekencang-kencangnya menuju rumah. Ketika sampai di lokasi awal aku bertemu anak kecil tadi, HP-ku berbunyi lagi seperti ada SMS masuk beberapa kali. Tanpa berpikir, aku tidak mau membukanya. Dan akhirnya motorku mogok karena kehabisan bensin di depan rumah tetanggaku selisih 5 rumah dengan rumahku. Aku sedikit berlari menuntun motorku, lalu berteriak-teriak di depan pagar rumah minta dibukakan pintu pagar sama orang rumah. Setelah memasuki rumah, aku langsung cuci kaki dan tangan dan muka, lalu menuju kamar. Di dalam kamar, aku raih HP-ku. Kemudian aku buka. Ada 2 SMS masuk. Dan 2 SMS masuk tadi. Yang pertama berisi pesan dari mama aku yang menanyakan mau pulang jam berapa. Dan yang kedua, terima kasih telah melakukan top up isi ulang pulsa. Apa tidak ada yang aneh? Aneh lah. SMS-nya ada yang kurang kalau kita mengisi pulsa normal. Harusnya ada SMS yang memberitahukan kalau kita telah berhasil mengisi pulsa dari konter, misal Indosel. Dan tidak ada bonus pulsa juga. Karena ketakutan, aku gak jadi tidur lalu aku cerita semua ke mamaku. Mamaku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami waktu itu. Beliau cuma mengira kalau ada yang salah ngisi pulsa di nomorku. Tapi kemudian mama bilang, kalau memang itu dari mereka, biarkan saja sudah.
besok mama bikin selamatan dulu untuk motormu itu. Kan memang belum dibikinin selamatan. Selang beberapa hari kemudian, mama menanyakan ke orang makelar tempat aku beli motor itu. Bertanya soal historikal motor itu. Dan benar, setelah diusut, ternyata itu motor pernah nabrak anak kecil cowok yang kemudian meninggal oleh anak si pemilik sebelumnya. Orang kabupaten. Setelah dibenerin, kemudian motornya itu dijual. Juga bodi motor itu sudah diganti berikut stiker strippingnya. Itu adalah pengalaman yang paling mengerikan yang pernah aku alami selama hidupku.